Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik semua? Semoga hari ini kalian pada sehat selalu ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu tentang terjadinya gerhana matahari dan apa saja dampak dari terjadinya gerhana matahari tersebut. Yuk kita sama-sama belajar tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Nah, jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana matahari total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan itu sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana matahari ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Yang ketiga ada gerhana cincin. Terjadi apabila pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian matahari. Gerhana jenis ini terjadi apabila jenis piringan ini lebih kecil daripada piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung lama, yaitu hanya 7 menit 40 detik. Bagaimana cara melihat gerhana matahari? Kita harus menggunakan kacamata khusus UV, karena kalau tidak menggunakan kacamata mata kita akan rusak atau mengalami kebutaan. Kemudian sekarang kita akan membahas apa sih dampak dari gerhana matahari cincin terhadap permukaan bumi. Yang pertama, pasang dan surutnya gelombang air laut. Dampak yang akan terjadi salah satunya adalah pasang dan surut dari kondisi air laut. Namun hal ini nggak bisa diprediksi apakah gerhana matahari cincin akan menyebabkan air laut jadi pasang atau justru surut. Dan alasannya, karakteristik seluruh pantai di dunia berbeda-beda, sehingga kondisi pasang dan surut juga berbeda. Dampak yang kedua adalah penurunan suhu.
Gerhana matahari bisa menyebabkan penurunan suhu kondisi bumi untuk sementara. Meskipun gerhana matahari cincin tidak mengalami penurunan suhu ekstrim seperti gerhana matahari total, tapi umumnya penurunan suhu akan menjadi secara merata. Tiga adalah kelembaban udara meningkat dan kecepatan arah angin berubah. Setelah gerhana matahari cincin usai, akan terjadi kelembapan suhu udara yang lebih tinggi dari biasanya. Di samping itu, penurunan suhu tersebut akan menyebabkan kecepatan arah angin akan ikut berubah. Kemudian dampak yang keempat adalah terhalangnya cahaya. Meskipun terjadinya di siang hari, kondisi terang bumi akan menghilang sesaat akibat gerhana. Dampaknya, bumi akan sedikit menjadi lebih gelap dan secara perlahan cahaya akan masuk kembali secara penuh. Dampak yang keempat adalah kerusakan mata. Kerusakan mata akan menjadi salah satu dampak untuk orang yang melihat gerhana secara langsung tanpa menggunakan alat apapun. Maka dari itu, kalau ingin menikmati keindahannya, kamu harus menggunakan alat khusus atau kacamata untuk melindungi mata ya. Demikianlah materi pembahasan tentang gerhana matahari dan dampaknya. Semoga kita dapat menambah wawasan dari apa yang telah kita pelajari hari ini, dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.